Suara lonceng kecil di depan rumah itu berdenting lembut, menandai datangnya tamu istimewa. Di depan pintu, berdiri seorang wanita bergaun sederhana namun anggun. Nadia. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Hari ini, ia resmi menjadi istri dari Arman, pria paruh baya yang berhasil menambatkan hatinya setelah bertahun-tahun hidup sendiri. Arman menyambutnya dengan senyum hangat. Mulai hari ini rumah kamu juga, Nat. Nadia menunduk pelan, menahan haru. Ia menatap sekeliling rumah besar itu. Rapi, hangat, dan penuh kenangan. Ada foto-foto Arman bersama seorang wanita dan seorang anak laki-laki di dinding. Istrinya yang telah tiada, dan putranya yang kini sedang kuliah di luar kota. Nadia tersenyum. Anakmu? Dia belum tahu kita sudah menikah? Arman tertawa kecil. Sudah, tapi dia belum sempat pulang. Namanya Reno. Kamu pasti akan cocok dengannya. Dia anak yang baik. Nama itu... Entah kenapa terasa sedikit asing di telinga Nadia. Tapi ia mengabaikannya. Dalam hati, ia hanya ingin diterima dengan baik. Ia ingin menjadi ibu yang bisa disayangi, bukan dibenci. Malam itu mereka makan malam berdua. Arman banyak bercerita tentang pekerjaannya, masa lalunya, dan betapa sulitnya membesarkan Reno sendirian setelah istrinya meninggal. Sementara Nadia hanya mendengarkan dengan senyum hangat. Kadang menatapnya dengan lembut, kadang menunduk malu ketika Arman memuji. Terima kasih sudah datang ke hidupku, Nat. Setelah istriku pergi, aku pikir aku nggak akan bisa bahagia lagi. Nadia terdiam. Hatinya bergetar. Ia pun menggenggam tangan Arman balik. Saya juga berterima kasih sudah menerima saya apa adanya. Di luar hujan turun pelan. Malam itu terasa sempurna. Tenang, damai, dan penuh harapan. Beberapa hari berlalu. Nadia mulai terbiasa menjalani hidup sebagai istri baru. Ia menata rumah, menyiapkan sarapan, bahkan menata ulang taman kecil di belakang rumah. Sesekali ia menatap foto Arman bersama anaknya di ruang tamu. Seorang pemuda berwajah tegas dengan mata tajam tapi lembut. Kira-kira berusia 24 tahun. Reno. Nadia bergumam pelan. Ada rasa aneh yang ia sendiri tak mengerti setiap kali menyebut nama itu. Suatu sore, Arman datang sambil tersenyum lebar. Reno bilang minggu depan dia mau pulang, Nat. Katanya kangen masakan rumahan. Mendengar itu, Nadia ikut tersenyum. Wah, bagus dong. Saya juga penasaran pengen ketemu. Arman mengangguk. Kamu pasti suka sama dia. Dia rajin, sopan, dan punya selera humor yang mirip kamu. Nadia tertawa kecil. Meski dalam dadanya tiba-tiba muncul sesuatu. Semacam getaran halus yang tak bisa ia jelaskan. Ia bahkan tak tahu kenapa jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mendengar nama Reno. Malam sebelum hari kepulangan Reno, Nadia duduk di teras sambil minum teh hangat. Ia menatap langit malam, mencoba menenangkan pikirannya yang tak karuan. Entah kenapa, ada rasa cemas yang aneh. Seperti sesuatu dari masa lalu yang ingin kembali muncul. Ia berbisik dalam hati. Semoga aku bisa jadi ibu yang baik untuk anakmu, Man. Namun, di balik doa yang lembut itu, takdir sedang menyiapkan kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Bahwa anak tiri yang akan ia sambut dengan senyum hangat adalah seseorang yang dulu pernah ia cintai. Hari Minggu pagi datang dengan udara yang cerah. Burung-burung berkicau di halaman rumah dan aroma masakan memenuhi dapur. Nadia sibuk menyiapkan hidangan, ayam panggang kesukaan suaminya, lengkap dengan sayur sop hangat. Hari ini, ia ingin membuat kesan baik untuk anak dirinya yang akan datang. Reno pasti suka masakan ini, katanya sambil tersenyum kecil, meski dalam hatinya masih berdebar aneh setiap mendengar nama itu.
Arman datang dari ruang tamu, rapi dengan kemeja putih. Nat, dia dalam perjalanan. Katanya 15 menit lagi sampai. Wah, ya sudah, aku siapin teh hangat ya, jawab Nadia, mencoba menutupi rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jantung Nadia berdegup kencang. Langkah kaki terdengar di depan pintu, disusul suara yang terdengar akrab. Tapi entah dari mana ia mengenalinya. "Pak, akhirnya Rino pulang juga." Nadia membeku. Suara itu, suara yang dulu membuatnya jatuh cinta. Pintu terbuka dan waktu seakan berhenti. Seorang pemuda berperawakan tinggi berdiri di sana. Mata teduh, rahang tegas, dan senyum yang sama yang dulu menemaninya melewati masa-masa indah bertahun lalu. Reno. Mata mereka bertemu. Sekilas, tapi cukup lama untuk membuat dada keduanya sesak. "Nat, ini Reno, anakku," ujar Arman dengan bangga sambil menepuk bahu putranya. "Dan ini Nadia, istri ayahmu." Reno menatap Nadia tanpa suara. Ia ingin tersenyum, tapi bibirnya kaku. Sementara Nadia coba tetap tenang, menatap Reno seolah baru pertama kali melihatnya. "Halo Reno, senang akhirnya bisa ketemu kamu," katanya pelan. Reno mengangguk singkat. "Iya juga, Bu." "Bu," kata itu seperti pisau yang menusuk dada Nadia. Terdengar asing, terasa salah. Arman tertawa kecil tanpa menyadari ketegangan di antara mereka. "Reno ini anak yang keras kepala tapi baik. Kamu pasti senang punya dia di rumah." Nadia memaksa tersenyum. "Tentu, aku senang sekali." Namun dalam hatinya semuanya berantakan. Sepanjang makan siang, suasana di meja terasa kaku. Arman banyak bercerita, sementara Nadia dan Reno lebih banyak diam. Sesekali tatapan mereka bertemu, cepat, canggung, lalu berpaling lagi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik pandangan singkat itu tersimpan sejuta kenangan yang dulu nyaris membuat mereka menikah. Di sela-sela makan, Arman menepuk bahu Reno. "Kamu ingat, dulu ayah sempat cerita mau nikah lagi? Ini dia, wanita yang akhirnya bikin ayah bahagia." Reno hanya tersenyum tipis. "Saya ikut senang, Pak." Tapi matanya tidak menatap Arman. Matanya menatap Nadia. Malamnya ketika Arman sudah tertidur, Nadia keluar ke taman belakang. Udara malam menusuk kulit, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia masih tak percaya dengan kenyataan hari itu. Anak tiri yang ia harapkan bisa ia sayangi seperti anak sendiri adalah pria yang dulu ia tinggalkan dengan air mata. Dulu, hubungan mereka berakhir karena alasan yang tidak sempat dijelaskan. Ibunya sakit parah dan ia harus pergi mendadak keluar kota. Saat kembali, Reno sudah menghilang tanpa kabar. Dan kini, mereka bertemu lagi, dalam hubungan yang tak boleh mereka inginkan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. "Bu?" Suara Reno memanggil, pelan tapi jelas. Nadia menoleh, menatapnya dengan mata bergetar. "Jangan panggil aku begitu," ucapnya lirih. Reno menunduk. "Aku juga gak sanggup, Nat." Nama itu keluar begitu saja, tanpa sadar. Keduanya saling tatap lama, dan waktu seakan berhenti di antara kesunyian malam itu. Nadia menutup mulutnya, matanya basah. "Reno, tolong jangan sebut nama itu lagi. Aku sekarang istrimu." Ia berhenti, sadar ucapannya salah. Maksudnya istri ayahmu, tapi lidahnya keluh. Reno menarik napas panjang, berusaha menahan emosinya. "Kenapa harus begini, Nat? Kenapa dunia sekecil ini?" Nadia menunduk, menahan air mata. "Kadang Tuhan gak salah, Ren. Cuma kita yang terlalu lambat mengikhlaskan." Keduanya terdiam.
Di antara mereka udara terasa berat. Ada cinta lama yang tiba-tiba hidup kembali, tapi tak bisa disambut. Ada perasaan yang dulu tulus, kini berubah jadi beban. Dan malam itulah, untuk pertama kalinya, Nadia sadar bahwa rumah yang ia kira akan membawa kebahagiaan, justru akan menjadi tempat ujian terberat dalam hidupnya. Sejak hari itu, rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah jadi tempat yang penuh sunyi. Setiap langkah, setiap tatapan, seolah mengandung rahasia yang tak boleh terungkap. Nadia dan Reno, keduanya sepakat untuk pura-pura tak saling mengenal. Demi Arman, demi keluarga yang baru terbentuk itu. Tapi berpura-pura tak mengenal seseorang yang pernah kau cintai, ternyata jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan. Pagi itu, Nadia sedang di dapur menyiapkan sarapan. Reno datang, masih dengan wajah ngantuk. Langkahnya berhenti sesaat ketika melihat Nadia berdiri di depan kompor, rambutnya tergerai, wangi sabun pagi masih menempel di kulitnya. Nadia sadar sedang diperhatikan, tapi pura-pura tak peduli. "Reno, tolong ambilin piring di rak ya." Nada suaranya biasa, tapi tangannya sedikit gemetar. Reno mengambil piring tanpa banyak bicara. Namun, ketika jari mereka tanpa sengaja bersentuhan, waktu seolah berhenti. Sekejap saja, tapi cukup untuk menghidupkan kembali kenangan yang berusaha mereka kubur. Keduanya menarik tangan cepat-cepat. Canggung, sunyi. Hanya terdengar suara detik jam di dinding. Arman datang tak lama kemudian, dengan semangat pagi yang cerah. "Wah, pagi-pagi sudah rukun ya, bagus," katanya sambil tertawa kecil. Nadia memaksa tersenyum. Reno menunduk. "Ayah senang lihat kalian akur. Nadia, kamu bisa bantu bimbing dia juga ya, biar semangat kerja. Dia katanya mau mulai bantu di perusahaan minggu depan." "Iya mas, tentu," jawab Nadia pelan. Arman menepuk bahu putranya. "Kamu beruntung punya ibu sebaik Nadia." Kalimat itu membuat dada Reno sesak. Ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan pandangan matanya yang mulai buram. Hari-hari berikutnya, mereka semakin pandai berakting. Di depan Arman, mereka tertawa, berbicara biasa, bahkan tampak akrab seperti keluarga pada umumnya. Tapi, ketika Arman tak ada, semuanya berubah jadi sunyi yang mencekam. Suatu sore, Reno sedang membaca di ruang tamu ketika Nadia lewat sambil membawa cucian. Ia berhenti sejenak menatap wajah Reno tanpa sadar. Anak itu kini jauh lebih dewasa dari terakhir kali ia lihat dulu. Namun, di balik sorot matanya, masih ada luka yang sama. Luka karena ditinggalkan tanpa pamit. Reno menatap balik. "Kenapa kamu gak pernah kasih tahu waktu itu? Satu pesan saja. Satu kata pun. Aku tunggu." Nadia menunduk. Matanya berkaca. "Aku pengen, Ren. Tapi waktu itu ibu sakit keras. Aku harus pergi. Setelah itu aku kehilangan semua cara buat hubungin kamu." Reno terdiam lama. "Jadi setelah itu kamu malah menikah sama ayahku?" Nada suaranya pelan tapi mengiris. Nadia menatapnya, menahan air mata. "Ren, aku gak tahu Arman itu ayahmu. Waktu kami kenal, dia gak pernah cerita soal anaknya. Semua ini kebetulan yang kejam." Sunyi melingkupi mereka. Tak ada kata yang bisa memperbaiki keadaan. "Reno, aku mohon," ucap Nadia dengan suara bergetar. "Jangan bilang apa-apun ke ayahmu. Dia gak akan kuat kalau tahu." Reno menatap Nadia dalam-dalam lalu mengangguk pelan. "Baik, aku janji. Tapi aku gak tahu sampai kapan aku bisa tahan pura-pura kayak gini." Malam itu Nadia menangis diam-diam di kamarnya. Ia menatap wajah Arman yang tertidur di sampingnya dengan damai.
pria yang tulus mencintainya tanpa tahu bahwa wanita di sebelahnya menyimpan rahasia masa lalu dengan anaknya sendiri. Di kamar sebelah, Reno juga tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, matanya basah. Dulu, aku kehilangan kamu karena takdir, Nat. Sekarang aku kehilangan kamu lagi, karena nasib yang lebih kejam. Hari-hari berlalu, dan meski mereka berusaha menjauh, takdir justru terus mempertemukan mereka dalam momen-momen kecil yang tak bisa dihindari. Nadia mulai sadar, rahasia yang mereka simpan ini pelan-pelan sedang menggali jurang di bawah kaki mereka sendiri. Dan pada akhirnya, salah satu dari mereka pasti akan jatuh. Sudah hampir 2 minggu Reno tinggal di rumah itu. Dari luar, keluarga kecil itu tampak bahagia. Setiap pagi sarapan bersama, setiap malam duduk di ruang tamu sambil menonton berita. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang terus berdenyut pelan, seperti luka yang belum kering, tapi terus disembunyikan di balik senyum palsu. Nadia berusaha sekuat tenaga menjaga jarak. Ia tahu, satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Tapi di rumah itu, setiap sudut mengingatkan pada masa lalu. Cara Reno tertawa, aroma parfumnya, bahkan kebiasaannya menatap keluar jendela sebelum berbicara. Semuanya seperti lembaran kenangan yang diputar ulang tanpa izin. Suatu malam, hujan turun deras. Arman sedang dinas keluar kota selama 2 hari. Rumah itu hanya dihuni oleh 2 orang dengan hati yang masih saling terikat, tapi tak boleh mengakuinya. Nadia duduk di ruang tamu sambil menatap hujan di luar. Di tangannya, secangkir teh yang mulai dingin. Pikirannya jauh melayang ke masa lalu saat ia dan Reno sering menghabiskan sore seperti ini di sebuah kafe kecil, tertawa, berbicara tentang masa depan, tentang pernikahan, tentang rumah sederhana yang mereka impikan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Belum tidur, Nat. Suara itu membuat Nadia menegang. Ia menoleh, dan di sana Reno berdiri dengan kaos abu-abu dan rambut sedikit basah. Wajahnya tampak lelah, tapi tatapannya hangat, seperti dulu. "Reno, kamu belum tidur?" "Nggak bisa," jawabnya singkat, lalu duduk di sofa seberang. Suara hujan jadi satu-satunya yang berbicara di antara mereka. Beberapa menit berlalu dalam diam. Akhirnya Reno bersuara, pelan tapi berat. "Aku masih ingat. Dulu kamu suka teh pahit tanpa gula. Tapi sekarang," ia menunjuk cangkir di tangan Nadia. "Sekarang kamu minum teh manis." Nadia tersenyum kecut. "Manusia berubah, Ren." "Iya, berubah. Tapi kenapa harus sejauh ini?" Nadia menatapnya, menahan nafas. "Reno, jangan mulai. Aku nggak bisa pura-pura lagi, Nat. Aku nggak bisa lihat kamu setiap hari, tapi harus berpura-pura kamu cuma ibu tiriku." Nadia menutup matanya. Air mata mulai mengalir. "Reno, kamu harus sadar posisi kita sekarang. Aku istri ayahmu. Justru itu yang bikin aku gila," teriak Reno, suaranya bergetar. "Aku nyari kamu kemana-mana dulu, Nat. Aku pikir kamu mati atau sengaja ninggalin aku. Tapi sekarang, kamu ada di sini, di rumah yang sama denganku, sebagai istri ayahku sendiri." Kata-kata itu membuat Nadia terpaku. Air matanya jatuh satu persatu. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi hatinya juga sakit mendengar kebenaran yang ia sembunyikan selama ini. "Dulu aku pengen jelasin semuanya. Tapi waktu itu ibu sakit keras. Aku nggak punya pilihan selain pergi. Semua nomor kamu hilang. Dan setelah ibu meninggal, aku hidup sendiri sampai aku ketemu ayahmu." Reno tertunduk, menatap lantai.
Jadi semuanya cuma kebetulan. Iya, jawab Nadia lirih. Kebetulan yang kejam. Hening. Suara hujan di luar makin deras, seolah ikut menangis. Nadia bangkit dari kursi, hendak pergi ke kamar, tapi Reno menahan pergelangan tangannya. Reno, lepaskan. Jawab aku satu hal, ucap Reno cepat. Kalau waktu bisa diulang, kalau kamu tahu aku masih di dunia ini, kamu akan tetap menikah sama ayahku? Nadia terdiam lama. Matanya berkaca. Ia tahu, apapun jawabannya, semuanya akan salah. Namun akhirnya, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, kalau waktu bisa diulang, aku akan tetap memilih jalan yang sama. Karena mungkin ini cara Tuhan menghukumku dan kamu, Ren. Supaya kita belajar ikhlas, meskipun harus saling menyakiti. Reno melepaskan tangannya perlahan. Air matanya jatuh tanpa suara. Nadia berbalik, melangkah pergi meninggalkan ruang tamu. Tapi setiap langkah terasa berat. Seperti menapak di atas luka lama yang baru saja terbuka lagi. Malam itu, mereka berdua sama-sama menangis di tempat yang berbeda. Tak ada kata maaf, tak ada janji. Hanya keheningan yang dipenuhi penyesalan. Dan sejak malam itu pula, sesuatu mulai berubah. Reno tak lagi bisa menatap Nadia tanpa rasa bersalah. Dan Nadia tahu, rahasia yang mereka simpan semakin rapuh. Karena luka lama itu sekarang telah benar-benar terbuka. Pagi itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Arman baru saja pulang dari perjalanan dinas. Ia tampak lelah. Tapi senyumnya tetap hangat seperti biasa. Ia menghampiri istrinya di dapur, mengecup keningnya dengan penuh kasih. Sudah kangen, Nat? Katanya sambil memeluk dari belakang. Nadia tersenyum hambar, mencoba membalas pelukan itu. Tapi hatinya bergetar, bukan karena rindu, melainkan karena rasa bersalah yang kian menyesakkan dada. Di meja makan, Reno duduk diam. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Senyumnya kaku, matanya penuh luka yang disembunyikan. Melihat ayahnya memeluk wanita yang dulu pernah ia cintai, adalah siksaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Beberapa hari berlalu. Nadia dan Reno berusaha menjaga jarak. Namun rumah itu kecil. Dan setiap gerak, setiap pandangan tak pernah luput dari pertemuan singkat yang tak terhindarkan. Suatu sore, Arman mendapat telepon penting dari kantor dan harus pergi mendadak keluar kota selama 2 malam lagi. Sebelum berangkat, ia sempat menatap Nadia dan Reno sambil tersenyum. Jagain rumah ya. Kalian berdua sudah kayak saudara. Aku gak khawatir. Kalimat itu seperti belati. Bagi Arman, itu hanyalah candaan ringan. Tapi bagi mereka berdua, itu peringatan yang menakutkan. Malamnya hujan turun lagi. Entah kenapa, setiap kali hujan turun, masa lalu seolah ikut datang. Nadia sedang menjemur handuk di teras belakang, sementara Reno baru pulang kerja. Pakaian masih basah kuyup. Kenapa nggak pakai jas hujan? Tanya Nadia, suaranya sedikit tegas. Reno hanya menunduk. Lupa bawa? Nadia menghela napas, lalu mengambil handuk lain dan menyerahkannya. Cepat ganti baju, nanti masuk angin. Reno menerima handuk itu. Tangan mereka bersentuhan sesaat. Sejenak waktu berhenti. Ada sesuatu di antara mereka. Bukan cinta yang manis, tapi kerinduan yang menyesakkan dan terlarang. Beberapa menit kemudian, Nadia sedang di dapur membuatkan teh hangat.
Reno datang dengan pakaian kering, duduk di kursi dapur sambil memperhatikan diam-diam. "Aku kangen, Nat." Nadia langsung berhenti mengaduk gula. "Reno, tolong jangan mulai lagi. Aku udah coba, tapi tiap lihat kamu, aku cuma bisa ngerasa kalau aku kehilangan sesuatu yang harusnya jadi milikku." Nadia menatap Reno, matanya merah menahan tangis. "Berhenti ngomong begitu. Kamu pikir aku gak terluka? Tiap kali aku lihat kamu, aku juga ngerasa berdosa." Suara mereka makin lirih, tapi emosi makin jelas. Sampai tiba-tiba dari pintu dapur, Bu Rini, tetangga sebelah, muncul sambil membawa payung. "Oh, maaf Nat. Aku kira kamu sendirian. Aku mau balikin panci." Mereka berdua langsung tersentak. Nadia berusaha tersenyum kaku, menerima panci itu dengan tangan gemetar. Reno menunduk, pura-pura sibuk dengan gelas di depannya. Bu Rini hanya tersenyum tipis, tapi matanya tajam. "Wah, kalian akrab banget ya. Ibu Tiru sama anak tiri biasanya jarang sedekat ini." Nada suaranya menggantung. Lalu ia pamit, berjalan pergi meninggalkan keheningan yang panjang. Setelah pintu tertutup, Nadia dan Reno saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Tapi di dalam mereka, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Nadia akhirnya bersuara pelan, hampir berbisik. "Melihatkan Reno, ini yang aku takutkan. Dunia gak akan ngerti. Sekalipun kita gak ngapa-ngapain, orang akan salah paham." Reno menatapnya dalam-dalam. "Jadi, kita harus terus pura-pura gitu?" "Iya. Kalau kamu masih sayang sama aku, tolong bantu aku jaga rahasia ini." Reno mengangguk perlahan, tapi dalam hatinya bergemuruh. Ia tak yakin bisa terus hidup dalam bayangan dan pura-pura, sementara wanita yang ia cintai tidur di kamar yang sama dengan ayahnya sendiri. Malam itu, saat semua lampu padam dan rumah sepi, Reno duduk di kamarnya menatap jendela. Ia tahu, semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin tipis batas antara menahan dan menghancurkan segalanya. Dan di ruang sebelah, Nadia menangis diam-diam di balik pintu. Memeluk diri sendiri, berdoa agar waktu segera menghapus semua rasa yang salah ini. Tapi sayangnya, cinta tak pernah bisa diatur oleh logika. Dan batas antara cinta dan dosa kini semakin tipis. Terlalu tipis. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian di dapur itu. Namun semenjak hari itu pula, pandangan orang-orang di sekitar mulai terasa berbeda. Ada bisik-bisik halus setiap kali Nadia melewati warung depan rumah atau ketika Reno berjalan pulang dari kerja. Katanya sih anak tirinya deket banget sama ibunya. Ah, masa iya? Tapi kemarin aku lihat sendiri, mereka pulang bareng naik motor loh. Bisikan itu kecil tapi cukup tajam untuk melukai. Suatu sore, Nadia baru saja pulang dari toko bahan makanan ketika Bu Rini memanggilnya. Nat, sebentar deh." Nadia menghentikan langkah, mencoba tersenyum ramah. "Iya Bu Rini, ada apa?" Bu Rini menatapnya lama, lalu berkata dengan nada pelan tapi syarat makna. "Bu, saya ini cuma mau ngasih saran aja ya. Orang tuh bisa salah paham kalau lihat ibu sama Reno sering berdua. Apalagi dia anak tiri ibu." Darah Nadia serasa berhenti mengalir. Ia mencoba tersenyum, menahan getar di bibirnya. "Oh, saya ngerti Bu Rini. Makasih sudah ngingetin. Kami memang sering di rumah bareng, karena suami saya sering dinas." Bu Rini hanya mengangguk samar, lalu melanjutkan. "Iya, saya ngerti. Cuma ya sebaiknya hati-hati aja Bu. Namanya juga mulut orang."
Malam harinya, Nadia duduk sendirian di kamar. Suaminya, Arman, sedang berada di ruang kerja membaca laporan. Sementara Reno baru pulang dari lembur, langsung naik ke kamarnya tanpa bicara sepatah kata pun. Nadia menatap bayangan wajahnya di cermin. Matanya sembab, kulitnya pucat. Ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Wanita yang dulu ceria kini tampak rapuh, terjebak antara masa lalu dan kenyataan yang menyesakan. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, suara ketukan di pintu kamar membuatnya tersentak. Tok, tok. Nat, kamu belum tidur? Suara itu suara Arman. Nadia buru-buru menghapus air mata dan membuka pintu. Belum, Mas. Ada apa? Arman mengatapnya lekat-lekat. Aku tadi siang ke warung. Ada yang ngomong aneh. Katanya kamu dan Reno sering kelihatan berdua. Kamu tahu kan, Nat? Orang kampung suka salah paham. Nadia menunduk, tangan gemetar. Iya, Mas. Aku juga dengar gosip itu. Tapi sumpah, gak ada apa-apa. Reno cuma bantu aku di rumah, itu aja. Arman mengangguk, tapi raut wajahnya tak benar-benar percaya. Ia menghela napas panjang. Aku percaya kamu, Nat. Tapi kamu tahu sendiri, Reno itu masih muda. Aku nggak mau ada masalah yang nggak perlu. Nada suaranya lembut, tapi di baliknya ada ketegangan yang jelas terasa. Malam itu setelah Arman tertidur, Nadia keluar dari kamar dan berjalan ke ruang tengah. Di sana Reno duduk sendirian di sofa menatap kosong ke arah televisi yang mati. Kamu udah dengar gosip itu? Tanya Nadia lirih. Reno mengangguk pelan. Udah, dari teman kerja juga ada yang nyeletuk. Katanya aku beruntung punya ibu tiri secantik kamu. Nada suaranya getir, matanya redup. Nadia menatapnya tajam. Reno, ini serius. Gosip kayak gini bisa ngancurin segalanya. Aku tahu. Reno berdiri mendekat satu langkah. Tapi apa salahnya kalau orang tahu aku pernah sayang sama kamu? Nadia membeku. Air matanya jatuh lagi. Kamu mau semuanya hancur, Len? Mau ayahmu tahu semuanya? Reno menunduk, suaranya pecah. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku gak bisa terus pura-pura begini. Keheningannya menggantung lama. Lalu tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Mereka berdua langsung terkejut. Pintu kamar Arman terbuka perlahan. Wajah Arman muncul, setengah mengantuk tapi jelas mendengar sebagian percakapan tadi. Ada apa? Suara kalian kedengaran sampai kamar. Nadia buru-buru menghapus air mata. Gak ada apa-apa, Mas. Aku cuma ngobrol sama Reno. Dia kelihatan murung. Arman menatap mereka berdua bergantian, lama. Tatapan itu membuat Reno menelan ludah. Suasana berubah dingin, tegang, dan sunyi. Akhirnya Arman hanya berkata datar, sudah malam. Besok aja lanjutnya. Tidur. Ia menutup pintu kamar lagi. Tapi sejak malam itu, ketenangan rumah itu ikut hilang. Setelah pintu kamar tertutup, Reno pun memandang Nadia. Dia mulai curiga, bisiknya. Nadia hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat pasi. Iya, Ren, dan kalau kita nggak hati-hati, rahasia ini nggak akan lama lagi bertahan. Pagi itu suasana rumah berbeda. Tak ada canda ringan di meja makan. Tak ada suara Arman menggoda istrinya seperti biasanya. Yang ada hanya bunyi sendok yang beradu pelan dengan piring. Canggung, dingin, menekan. Reno menunduk, makan tanpa bicara. Nadia beberapa kali mencuri pandang ke arah Arman, tapi pria itu sibuk dengan ponselnya. Namun tatapan dingin Arman sesekali melirik ke arah mereka berdua. Cukup untuk membuat dada Nadia berdebar kencang. Reno, ucap Arman tiba-tiba. Reno langsung menegakkan tubuhnya. Iya, Pak. Kamu minggu depan libur kerja kan? Iya, Pak. Bagus, kamu ikut saya keluar kota. Ada proyek yang perlu bantuan.
Reno sempat menatap Nadia sekilas, tapi segera menunduk lagi. Baik, Pak. Arman hanya mengangguk pelan. Lumayan, biar kamu bisa jauh dari rumah sebentar. Ganti suasana. Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada nada tersirat di baliknya. Nadia menelan ludah. Ia tahu, Arman bukan sekedar ingin mengajak Reno bekerja. Ia sedang mencoba memisahkan mereka. Siang harinya, ketika Arman pergi ke kantor, Nadia duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar. Ia tahu suaminya mulai berubah. Lebih diam, lebih dingin, tapi matanya seperti menahan sesuatu. Reno datang menghampiri. "Ibu?" katanya pelan, pura-pura memanggil dengan nada sopan. "Kenapa?" tanya Nadia cepat. "Ayah mulai curiga ya?" Nadia menatapnya lemah. "Aku rasa iya, Ren. Dan kalau sampai dia tahu kebenarannya, semuanya selesai." Reno duduk di depannya, menatap mata wanita yang dulu begitu ia cintai. "Jadi, kenapa kita nggak jujur aja?" Nadia langsung menggeleng keras. "Enggak, kamu mau ngancurin rumah tangga ayahmu sendiri? Mau bikin aku kelihatan kayak perempuan murahan?" Air matanya menetes. "Aku udah cukup dihukum, Ren. Jangan tambah lagi." Beberapa hari kemudian, Arman mulai bertindak diam-diam. Ia memeriksa telepon Nadia saat istrinya sedang mandi. Tak ada pesan mencurigakan, tapi ia menemukan sesuatu di galeri foto. Sebuah foto lama, foto Nadia dan seorang pria muda tersenyum di tepi danau. Ia memperbesar gambar itu. Wajah pria muda itu, Reno. Arman terdiam lama. Tangannya bergetar. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya kebetulan, atau editan, atau teman lama. Tapi hatinya tahu, tak ada yang kebetulan di dunia ini. Malamnya Arman menatap Nadia lama saat makan malam. "Sayang," katanya datar. "Iya, Mas." "Kamu dulu kuliah di Bandung kan?" Nadia menatapnya bingung. "Iya, kok tanya itu?" "Kenal seseorang bernama Reno di sana?" Pertanyaan itu seperti pisau yang tiba-tiba menembus dada. Reno dan Nadia sama-sama tertegun. Sumpah, bahkan nafas pun seolah berhenti. Aku nggak ingat," jawab Nadia gugup. Arman tersenyum tipis. "Masa sih? Aku nemu foto kamu sama Reno waktu masih muda. Mirip banget loh." Reno buru-buru berdiri. "Itu cuma teman lama, Pak. Kebetulan namanya sama." Arman menatapnya tajam. "Kebetulan ya?" Ia tertawa kecil, tapi matanya dingin. "Kalian berdua ini menarik ya. Banyak kebetulan yang indah." Setelah makan malam, suasana rumah berubah mencekam. Reno mengurung diri di kamar, sementara Nadia duduk di sofa ruang tamu dengan wajah pucat. Ia tahu Arman belum sepenuhnya tahu segalanya, tapi kini sudah diambang. Malam makin larut. Nadia baru saja hendak naik ke kamar ketika Arman muncul dari ruang kerja. "Nat?" Suara itu berat, dalam, tapi tenang. "Besok aku nggak ke kantor. Aku mau kita bertiga ngobrol tentang masa lalu." Nadia terdiam. Dunia seolah berhenti. Ia tahu keesokan harinya mungkin akan menjadi awal dari kehancuran. Di kamarnya, Reno menatap ponsel lama yang berisi foto-foto masa lalunya bersama Nadia. Ia menatap satu foto lama, mereka berdua di tepi danau, tersenyum, memegang tangan. Wajahnya lelah. "Mungkin ini saatnya aku pergi," gumamnya pelan. Namun hatinya berbisik lain. Bagaimana bisa ia pergi, sementara wanita yang ia cintai
justru ada di dalam rumah yang sama. Pagi itu, udara terasa berat. Langit mendung, dan suasana rumah pun ikut muram. Arman duduk di meja makan sejak subuh, tanpa banyak bicara. Kopi di depannya sudah dingin, tapi tatapan matanya tetap tajam, seperti menunggu sesuatu. Reno turun dari kamar dengan langkah pelan. Ia melihat ayahnya di meja makan, lalu Nadia di dapur, wajahnya tegang dan pucat. "Duduk," kata Arman tanpa menoleh. Nada suaranya dalam, tenang, tapi ada tekanan di dalamnya. Suasana yang membuat siapapun gemetar. Reno duduk. Nadia menyusul tak lama kemudian, membawa 2 gelas air, tangannya sedikit bergetar. "Aku cuma mau nanya satu hal, dan aku mau kalian jawab jujur. Tanpa alasan, tanpa bohong." Suasana hening. Bahkan detik jam dinding pun terasa lambat. Arman meletakkan ponselnya di atas meja. Layarnya menampilkan foto lama yang ia temukan semalam. Foto Nadia dan Reno mudah tersenyum di tepi danau. "Aku nemu ini," katanya datar. "Kalian berdua di foto ini kan?" Nadia menunduk, matanya mulai berkaca. Reno menatap lurus, tapi wajahnya tegang. "Jawab!" bentak Arman tiba-tiba, membuat Nadia terlonjak. "Itu foto lama, Mas," jawabnya terbata. Arman menatapnya tajam. "Aku tahu itu foto lama, tapi aku pengen tahu, kalian siapa dulu satu sama lain?" Keheningan menyelimuti ruang makan itu. Nadia menatap Reno. Reno menatap lantai. Air matanya jatuh tanpa suara. Akhirnya, Reno membuka suara pelan. "Aku dulu pernah pacaran sama Bu Nadia." Seketika, dunia seperti berhenti. Arman menatap Reno tajam, pupil matanya mengecil. "Pacaran?" Suaranya bergetar. "Sejak kapan?" "Waktu aku masih kuliah, Pak. Aku nggak tahu kalau Ibu Nadia sekarang adalah..." "Cukup!" bentak Arman. Suaranya menggelegar. Nadia langsung menangis. "Mas, tolong dengar aku dulu." "Dengar." Arman berdiri, membanting kursi hingga terjungkal. "Kamu nikah sama aku tanpa bilang kalau kamu pernah punya hubungan sama anakku sendiri. Kamu pikir aku nggak akan tahu?" Nadia menangis terseduh. "Aku nggak tahu, Mas. Aku benar-benar nggak tahu kalau Reno itu anakmu waktu kita kenalan. Aku baru sadar setelah menikah." Arman menatapnya tajam. "Tak percaya." "Kamu pikir alasan itu bisa aku terima? Dunia ini luas, Nat. Tapi kenapa bisa kamu jatuh ke pelukan anakku sendiri?" Reno mencoba mendekat, tapi Arman menepis tangannya. "Jangan sentuh aku." "Pak, salahkan aku, jangan ibu." Tapi Arman menatapnya dengan mata yang dingin. "Kamu udah bukan anakku lagi." Reno tertegun. Wajahnya hancur seketika. Kata-kata itu seperti menghantam jantungnya. Nadia menjerit menangis, tapi Arman hanya melangkah menuju pintu. Mengambil kunci mobil. "Sampai aku pulang nanti, aku nggak mau lihat kalian di rumah ini lagi." Pintu tertutup keras, meninggalkan 2 manusia yang hancur. Oleh cinta, oleh kebodohan, dan oleh masa lalu yang akhirnya menuntut balas. Reno memeluk Nadia yang menangis di lantai. "Maaf, Nat, semua gara-gara aku." Nadia hanya bisa menggeleng, suaranya pecah. "Bukan, Ren. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini cuma takdir yang kejam." Dan di luar rumah, hujan kembali turun deras. Seperti langit ikut menangis atas cinta yang tak pernah semestinya ada.